global trip to Vegas, to that California desert stomp. Laga di round 3 sudah mulai memasuki ujung tombak babak-babak krusial. Timnas Indonesia tinggal menyambut 2 match penentuan menghadapi Cina dan Jepang. 2 pertandingan ini menjadi jawaban atas kelayakan performa kita untuk finish sebagai runner-up atau harus berjuang ekstra ke putaran 4 melalui peringkat 3 atau 4 klasemen akhir grup C. Dari media-media Asia hingga dunia sendiri masih menyoroti dengan optimis bahwa Indonesia bisa tembus Piala Dunia. Di sisi lain, negara-negara rival ternyata juga sedang dalam masalah yang lumayan serius. Laga-laga krusial akan menjadi sebuah drama yang bisa menjadi senjata bagi timnas, atau justru menjadi bumerang yang menyayat jiwa Garuda dengan tajam. Oleh sebab itu, inilah rangkuman sorotan dunia ke Indonesia, serta tim-tim rival terkena masalah yang harus kita sikapi dengan benar. Menjadi salah satu match terpanas, dan kini timnas Indonesia telah membuktikannya dengan 3 poin di GBK, membuat laga Indonesia kontra Bahrain mendapatkan perhatian sejumlah media internasional. Sorotan tajam atas kualitas tim Garuda gak lagi diremehkan. Mereka menganggap Indonesia telah menunjukkan sekali lagi bahwa secara kualitas kini bisa bersaing dengan level Asia. Timnas membuktikan dengan struktur permainan dan pendekatan yang benar. Meski sempat blunder akan taktik, namun tim kepelatihan berhasil membawa Garuda bisa sangat kuat dalam bertahan saat menjamu Bahrain. Bahkan di lini serang, kehadiran Ole Romeni telah berhasil secara signifikan, meningkatkan kualitas yang tadinya tumpul menjadi sebuah tombak tajam yang tak terbendung dalam 2 laga. Maka dari itu, jangan heran media-media dunia tak luput menyinari perkembangan skuad Garuda. Sejumlah media ternama Eropa, salah satunya Football International dari Belanda, menyoroti sebuah momentum emas yang dimiliki Indonesia. Dengan kombinasi tim kepelatihan Belanda, serta banyaknya pemain diaspora berkualitas yang mayoritas dari Belanda. Mereka bahkan meramalkan bahwa skuad Garuda berpeluang besar untuk melaju lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Terutama Football International secara khusus menyoroti performa Ole Romeni yang tampil impresif dan menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Ole Romeni buat Patrick Kluivert bersorak, kemenangan krusial bagi Indonesia dalam perebutan tiket Piala Dunia. Indonesia mencatat kemenangan perdana di bawah asuhan Patrick Kluivert pada hari Selasa 25 Maret. Kemenangan kandang atas Bahrain membuat timnas Indonesia semakin berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia dengan kembali menempati posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia, tulis judul dan artikel media Belanda. Dukungan dari media Eropa juga datang dari Italia yang mulai mendengarkan soal posisi timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 dari pemain Venezia Jaitzas. Kapten timnas sekaligus kapten Venezia tersebut belak-belakan menyebut timnas Indonesia bakal ke Piala Dunia. Via akun resmi Serie A, Jay mengatakan kepada seluruh publik negeri spaghetti, jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia hanya masalah waktu saja. Kapan kami akan ke Piala Dunia? Itu hanya masalah waktu. Saya percaya itu akan membawa banyak kegembiraan ke negara itu, tegas Itzas saat wawancara di YouTube akun resmi Liga Italia. Tak lupa, ia juga kemudian menceritakan impiannya bertahap seiring waktu. Bang J menjelaskan bahwa awalnya hanya ingin menjadi pesepak bola profesional dan kemudian bermain di Liga Belanda. Kemudian bermimpi untuk main di Liga Italia, hingga punya mimpi tak terduga bermain di Piala Dunia bersama Garuda. Saya merasa sebagaimana manusia, kita selalu menginginkan lebih. Namun menurut saya, jika kami mampu atau saat kami sukses bersama Indonesia untuk maju ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Lanjutnya, selain itu, dari media-media Asia juga makin yakin bahwa Indonesia akan menjadi salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026.
Mulai dari media Jepang, Soccer Digest Web, menyoroti perihal banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia. Hal ini berhasil membawa Indonesia meraih hasil positif sehingga dinilai meningkatkan kans Indonesia ke Piala Dunia. Gila, timnas Indonesia berencana memanggil 11 pemain naturalisasi lagi untuk menghadapi Jepang. Indonesia yang mengalahkan Bahrain untuk meningkatkan harapan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali, sekali lagi, akan membuat kebijakan naturalisasi dalam skala besar, pula salah satu media Jepang. Media Irak juga tak lupa menyemangati sebuah era baru timnas Indonesia. Mereka respek akan perkembangan sepak bola Indonesia yang dikenal dekat dengan Irak. Lalu media-media ASEAN seperti Asia Go juga sangat menghormati, sebab Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari tim ASEAN yang punya segudang peluang ke Piala Dunia. Bahkan media Vietnam pun sekarang sudah sangat mendukung timnas Indonesia, padahal dulu sering nyinyir. Namun yang paling mengejutkan adalah optimisme media Cina yang justru mengistimewakan Indonesia dibandingkan mengunggulkan timnasnya sendiri. Mereka menyoroti perkembangan skuad Garuda yang makin merata dengan adanya Ole Romani. Hingga ada sebuah artikel soal analisa prospek Indonesia yang lebih berpotensi lolos kualifikasi Piala Dunia di atas Bahrain dan Cina dalam situasi sekarang. Mungkin di satu sisi terkadang kita senang, namun di sisi lain justru was-was jika Cina hanya bermain licik lagi dengan terus menjunjung tinggi Indonesia. Maka dari itu, sebaiknya jangan terlalu jumawa dulu coy. Skuad Cina sedang panas. Entah sebuah jebakan saja atau serius, timnas Cina dikabarkan sedang tak baik-baik saja. Tim asuhan Dragan Talajik sedang memanas akan ketidakpuasan masing-masing. Ruang ganti Cina sedang tabu, mereka diterpa isu yang tak mengenakan. Suasana di dalam skuad negeri tirai bambu sedang menjadi sorotan setelah kekalahan memalukan atas Australia di kandang sendiri. Selain itu, di matchday Maret, Cina juga tak mendapatkan poin sepeser pun setelah kalah di kandang Arab Saudi. Maka dari itu, tak heran situasi ini menyebabkan sebuah kepanasan ruang ganti akibat dari posisi mereka yang menjadi juru kunci sementara grup C. Dari sisi supporter, juga muncul sebuah dorongan dan marah besar kepada juru taktik asal Kroasia, Branko Ivankovic. Mereka menyerbu sang pelatih dengan berharap segera dipecat. Para fans benar-benar sedang dibuat bingung. Mereka sudah tak percaya Ivankovic, tapi juga tak mungkin ganti pelatih dalam waktu dekat, mengingat round 3 masih tersisa 2 laga, menghadapi Indonesia dan Bahrain di matchday Juni. Bahrain dikecam pendukung sendiri. Selain Cina, Bahrain menjadi salah satu tim yang tak punya semangat untuk melanjutkan round 3. Peluang mereka sangatlah minim setelah kekalahan atas Indonesia. Maka dari itu, skuad Bahrain dikecam fans dan medianya sendiri. Tim Mutiara Teluk terancam gagal lolos ke Piala Dunia karena terbenam di posisi kelima zona merah grup C. Apalagi skuad Dragan Talajik menghadapi laga sulit di 2 laga sisa. Mereka harus menghadapi Cina dan Saudi yang sama-sama makin ngotot buat mendapatkan poin. Oleh sebab itu, jangan heran media Bahrain menyebut mimpi mereka ke Piala Dunia sudah berakhir. Indonesia hancurkan harapan Bahrain lolos ke Piala Dunia, tulis artikel media Bahrain GDN Online. Namun terlepas dari apapun, tetap saja kita harus waspada. Mau bagaimanapun, semua tinggal tergantung sama diri sendiri. Timnas Indonesia tak boleh ketergantungan dengan nasib lawan. Match menghadapi Cina dan Jepang menjadi kunci untuk lolos ke babak selanjutnya. Atau melampaui batas dengan lolos langsung via runner-up, yang hampir mustahil sih.